Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam jumpa kembali di channel Indonesia Sejahterawis. Channel berbagi manfaat, inspirasi, solusi, pandangan, gagasan, harapan dengan sudut pandang yang berbeda. Kembali bersama Wahyu Habsoro Wibowo di sini. Salam kebangkitan, salam kemajuan, salam kemapanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang maha adil, yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba sebagai bentuk penjagaan terhadap keadilan hidup manusia. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada episode sebelumnya kita telah membahas harga adil dalam Islam, bahwa harga tidak boleh lahir dari kezaliman dan distorsi pasar. Dan untuk episode pada hari ini, kita harus dan akan mempertanyakan lebih dalam mengapa harga tetap rusak, mengapa pasar tetap tidak adil meski transaksi begitu ramai. Islam memberikan jawaban yang sangat tegas, karena riba. Apa itu riba dalam pandangan Islam? Riba bukan sekadar bunga pinjaman. Riba adalah tambahan yang diambil tanpa hak, tanpa resiko, tanpa usaha produktif, dan tanpa nilai tambah yang nyata. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini menegaskan satu prinsip besar. Jual beli sama dengan pertukaran nilai yang adil. Riba sama dengan pertambahan yang zalim. Riba memutus hubungan antara usaha dan hasil. Perang dari Allah dan Rasul-Nya. Apa konsekuensi jika kita tidak mengacuhkan dan tidak mempedulikan akan larangan terhadap riba? Di sini tidak ada dosa ekonomi yang ancamannya sekeras dan seberat riba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa illam taf'alu fadzanu biharbim minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum
la tadlimuna wa la tudlamun. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak dizolimi, dirugikan. Bahwa jika kamu tidak meninggalkan riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Quran Surah Al-Baqarah 279. Perang ini bukan sekadar metafora spiritual yang hanya akan terjadi di akhirat nanti, tetapi itu sudah tampak jelas pada saat ini. Tampak jelas pada saat ini dalam bentuk krisis ekonomi yang terus-menerus berulang dan berulang. Ketimpangan ekstrim yang terjadi saat ini, juga hutang yang mencekik masyarakat, sehingga pasar akan kehilangan keberkahannya. Riba adalah perang terhadap keadilan, perang terhadap keberkahan. Bagaimana riba mendistorsi pasar? Riba mendistorsi pasar dengan cara yang pertama, riba mengubah fungsi uang. Uang seharusnya berfungsi sebagai alat tukar dan alat ukur nilai. Namun, riba menjadikan uang sebagai komoditas yang bisa dikembangkan dan berkembang dengan sendirinya tanpa melalui proses produksi, tanpa melakukan kerja, tanpa adanya risiko. Yang kedua, riba mendistorsi pasar dengan menaikkan harga tanpa nilai tambah, bahwa setiap bunga pinjaman yang terjadi akan berubah dan masuk ke biaya produksi, dan ini dibebankan ke harga barang, dan ini dibayar oleh konsumen. Akibatnya harga akan naik, daya beli otomatis akan turun disebabkan oleh kenaikan harga, dan akibatnya kesejahteraan akan merosot dan runtuh. Yang ketiga, riba mendistorsi pasar dengan memindahkan resiko ke yang lemah. Dalam sistem riba berlaku pemindahan resiko yang seharusnya uang digunakan untuk proses produksi yang menghasilkan barang atau jasa. Namun, dengan sistem riba, kreditur aman, debitur menanggung semua resiko terhadap proses penanggungan beban yang seharusnya dipikul secara bersama-sama. Dan Islam
menolak hal ini. Islam memerintahkan adanya risk sharing dan bukan risk shifting. Riba dan ketimpangan distribusi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, kaila yakuna dulatam bainal a'niya'i minkum, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Quran Surat Al-Hasr ayat 7. Riba menyebabkan kekayaan mengalir ke pemilik modal. Utang menumpuk di masyarakat bawah. Pasar tidak lagi adil. Inilah sebab mengapa negara bisa berjalan dan bertumbuh, namun akibatnya ditanggung rakyatnya yang hidupnya semakin tercekik. Pasar Islami tanpa riba. Dalam pasar Islami menolak dengan adanya riba. Hal ini dikarenakan riba merusak harga. Riba menghancurkan kepercayaan. Riba mematikan usaha kecil. Sebagai gantinya, Islam menawarkan alternatif sebagai solusi yang jauh lebih adil, yaitu jual beli nyata bagi hasil akad berbasis aset, keadilan risiko, dan pasar tanpa riba. Ini akan menghasilkan pasar yang lebih adil, pasar yang lebih stabil, pasar yang lebih manusiawi. Relevansi dengan ekonomi modern. Hari ini dunia sedang menghadapi krisis hutang global, inflasi struktural, bubble ekonomi, dan ketergantungan kepada kredit. Semua ini adalah gejala riba yang dilembagakan. Islam tidak datang untuk menghambat ekonomi, tetapi untuk menyelamatkan manusia dari sistem yang menindas secara halus. Refleksi moral. Saudara-saudaraku, riba mungkin terlihat legal, tapi di sisi Allah ia adalah kezaliman. Riba mungkin menguntungkan sebagian, tapi menghancurkan kesejahteraan dan keberkahan bagi banyak orang. Karena itu Islam berdiri tegas. Tidak ada pasar yang adil selama riba masih menjadi fondasinya. Untuk episode ke-38 yang akan datang, kita akan mengupas jika riba dan distorsi pasar sudah menjadi sistem
mengakar dan dipercaya oleh pasar global. Pertanyaannya, mengapa dunia terus dilanda krisis demi krisis? Jawabannya akan kita bahas pada episode berikutnya. Krisis ekonomi global dalam perspektif sunnah. Mari kita tutup sesi kali ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, jauhkanlah kami dari rezeki yang Engkau murkai. Sucikan harta kami dari riba, penipuan, dan kezaliman. Ya Allah, bangunkanlah sistem ekonomi yang adil dan berkeadaban. Lindungi masyarakat kami dari jeratan utang yang menindas, dan jadikanlah pasar-pasar kami sebagai jalan keberkahan, bukan kehancuran. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa martabat kehormatan satu negara harus diperjuangkan oleh diri kita sendiri bersama-sama dengan warga anak bangsa yang ada di dalamnya. Martabat kehormatan tidak akan bisa diperoleh hanya dengan berharap dari hadiah pemberian, apalagi dengan cuma-cuma. Indonesia hebat, bangsa terhormat, rakyat bermartabat, merdeka, merdeka, merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ilahi Robbi, meridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Amin. Tonton terus tayangan kami berikutnya. Mari kita wujudkan Indonesia sejahtera, dimulai dari diri kita untuk bangsa kita. Kita mulai langkah kecil menuju perubahan besar. Persatuan, kerja nyata, dan tekad kuat, Indonesia akan berdiri tegak di atas kakinya sendiri, disegani dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.